Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini, bulan Ramadan. Bulan yang hanya Allah berikan satu kali dalam satu tahun ini begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu artinya tamu istimewa ini akan segera pergi meninggalkan kita. Bagi mereka yang ingin memeluk erat-erat bulan Ramadan, hal ini sangatlah menyedihkan. Karena di bulan inilah pintu ampunan Allah bukakan seluas-luasnya. Allah berikan pahala langsung bahkan berlipat ganda. Serta Allah pun menjanjikan sebuah surga yang khusus bagi mereka yang berpuasa yang bernama Rayyan. Lalu bagaimanakah dengan kita? Apakah kita sudah maksimal dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan? Apakah kita sudah powerful dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh terbaik kita? Ataukah kita hanya menganggap biasa saja seperti ibadah ritual yang bersifat seremonial saja? Ayah bunda, ada sebuah hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju'u wal atash." Begitu banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan puasanya kecuali hanyalah mendapatkan haus dan lapar saja. Dalam hadis tersebut, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa yang gagal di bulan Ramadan itu banyak. Yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu juga sangat banyak. Bahkan yang tidak mendapatkan surga yang bernama Rayyan itu juga sangat banyak. Hal ini dikarenakan mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Janganlah kita tertipu dan terperdaya di bulan Ramadan ini, karena gagal di bulan Ramadan itu artinya celaka, bukan kosong-kosong. Ada sebuah doa yang diucapkan oleh malaikat terbaik, yaitu malaikat Jibril, dan diaminkan langsung oleh manusia terbaik pula, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menaiki mimbar, beliau berkata, "Amin, amin, amin." Lalu para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berkata demikian?" Rasulullah pun menjawab, "Malaikat Jibril sedang berdoa, celakalah seseorang di dunia dan di akhirat yang bertemu dengan Ramadan, dan ketika bulan Ramadan berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Lalu, apakah sebab-sebab kegagalan di bulan Ramadan? Izinkanlah saya untuk menyampaikan sesuai dengan keterbatasan ilmu saya, dan semoga ini sebagai pengingat dan nasihat terutama untuk diri saya sendiri, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan menurut para ulama, sebab-sebab kegagalan di bulan Ramadan yang pertama adalah karena tidak bertawakal, bergantung, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggunakan kemampuan mereka sendiri, mereka menggunakan ilmu-ilmu secara teori, mereka menggunakan pengalaman-pengalaman puasa mereka di tahun-tahun sebelumnya. Mereka merasa mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan karena kemampuan mereka sendiri. Mereka lupa untuk meminta kepada Rabb mereka. Mereka lupa untuk meminta pertolongan kepada Al-Qawi yang maha kuat, dan mereka lupa untuk meminta taufik kepada Al-Hadi yang maha memberi hidayah. Ayah bunda, Ibnu Qayyim pernah berkata, bertawakal itu adalah sebagian dari agama, dan sebagiannya lagi adalah kembali kepada Allah. Karena di dalam agama kita terdapat dua hal besar. Yang pertama adalah isti'anah atau meminta pertolongan kepada Allah, dan ibadah. Dan bertawakal ini termasuk dalam isti'anah. Ayah bunda, banyak dari kita yang mempersiapkan Ramadan itu hanya dengan iyyaka na'budu. Mereka lupa untuk mempersiapkan iyyaka nasta'in. Marilah jika kita ingin selamat di bulan Ramadan ini, hadirkanlah dua hal besar ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Semoga kita senantiasa diberikan pertolongan kepada Allah.
Maka dari itu, sebelum Ramadan berakhir, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah, meminta pertolongan supaya kita dijauhkan dari rasa ujub, rasa sombong, karena kita itu hanyalah manusia lemah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu, ayah bunda. Lalu yang berikutnya adalah lupa memperhatikan masalah hati. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Banyak orang yang berpuasa, mereka semangat berpuasa, namun mereka hanya mempelajari tentang sunnah-sunnah sahur, sunnah-sunnah berbuka, tapi mereka lupa untuk memperhatikan niat dan keikhlasan mereka. Padahal untuk mendapatkan ampunan dari Allah, kriterianya adalah iman, dan iman adalah termasuk dari amalan hati. Maka dari itu, marilah janganlah kita hanya mengandalkan fisik saja ketika kita mempersiapkan bulan Ramadan ini. Marilah kita hadirkan rasa ikhlas dan senang ketika kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Seakan-akan kita tidak terasa ketika menjalankannya. Janganlah ibadah-ibadah kita terasa berat. Hadirkan rasa kita itu senang dan bahagia ketika menjalankan ibadah-ibadah dan amal-amal saleh kita di bulan Ramadan. Semoga Allah memudahkan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Yang selanjutnya adalah ketika memasuki Ramadan, dia berdosa dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, seringkali kita lalai dan lupa dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan di bulan Ramadan ini, kita pun masih banyak melakukan dosa-dosa yang kadang kita tidak sadari. Maka dari itu, marilah kita perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kadang ketika kita beribadah, kita merasa lemah dan lemas, itu tidak hanya karena fisik kita, ya bunda. Itu bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan tahukah ya bunda, ganjaran dari sebuah dosa adalah akan menyeret seseorang untuk berbuat dosa-dosa selanjutnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari dosa dan semoga Allah selalu mengampuni kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah tidak berani memprioritaskan akhirat daripada dunia di bulan Ramadan. Ayah bunda, Allah itu memberikan kita 12 bulan dalam setahun. Jika dalam 1 bulan saja kita tidak berani memprioritaskan akhirat, terlebih lagi ketika syaitan sedang dibelenggu, lalu bulan kapan lagi kita mampu memprioritaskan akhirat? Sesibuk itukah kita? Padahal Rasulullah sebagai pemimpin umat, beliau berani memprioritaskan akhirat, beliau berani memprioritaskan agama ketika di bulan Ramadan. Ulama-ulama besar, ulama-ulama hebat mampu memprioritaskan agama, mampu melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa, bahkan ketaatan. Ayah bunda, di bulan Ramadan ini kita itu sedang berkompetisi dengan para ahli ibadah. Maka dari itu, marilah kita maksimalkan ibadah-ibadah terbaik kita untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dan ampunan di bulan Ramadan ini. Jadilah pemain terbaik, bukan hanya penggembira saja. Kita butuh trik yang bisa kita sesuaikan untuk meraih ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan inilah ajang kita memprioritaskan akhirat kita. Maka marilah kita maksimalkan, kita powerful dalam melaksanakan ibadah kita supaya lebih meningkat dan berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Jika di bulan-bulan sebelumnya kita bisa khatam 1 bulan 30 juz, apakah bulan Ramadan ini kita bisa lebih? Jika di bulan-bulan sebelumnya kita bisa bersedekah segitu saja, apakah di bulan Ramadan ini kita bisa bersedekah lebih besar lagi dan bisa kita maksimalkan lagi amal-amal ibadah lainnya, amal-amal terbaik kita di bulan Ramadan ini. Yang terakhir adalah gagal menghadirkan rasa mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Ayah bunda, tidak ada jaminan kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini, bahkan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya.
Maka dari itu marilah kita merenung sejenak. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka ketika kita sudah menghadirkan rasa bahwa jangan-jangan ini Ramadan terakhirku, maka akan timbul rasa takut untuk menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Kita akan menganggap bahwa bulan Ramadan ini sangat istimewa, sehingga akan memunculkan sebuah kekuatan untuk kita semangat dan memaksimalkan ibadah-ibadah dan amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Hadirkanlah rasa itu sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah terbaik kita. Ayah bunda, jadikanlah Ramadan ini sebagai madrasah kita, sebagai pendidikan jiwa kita untuk mengarungi bulan-bulan selanjutnya. Ayah bunda, semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selamat di bulan Ramadan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya jika masih banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.